Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mutiara Hafid dengan NIM 2302452 dari kelas 5TI2. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai forward and backward chaining. Nah, kita masuk pada penjelasannya. Forward and backward chaining adalah dua metode penalaran atau reasoning yang digunakan dalam sistem pakar atau artificial intelligence untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan aturan atau rules dan fakta atau facts. Lalu ini adalah cara kerja inference engine. Nah, di sini ada dua langkah utama yaitu match and find, lalu database dan knowledge base. Di sini misalnya A adalah X, lalu B adalah Y, lalu knowledge base atau pengetahuan berisi aturan-aturan atau rules. Misalnya jika A adalah X, maka B adalah Y. Nah, proses pada langkah match mesin mencari aturan yang cocok dengan fakta yang ada. Contohnya fakta A adalah X, cocok dengan aturan jika A adalah X, maka B adalah Y. Pada langkah find, setelah cocok, aturan itu dijalankan atau ditambahkan untuk menambah fakta baru. Maka sistem menambahkan fakta baru, B adalah Y. Nah, proses match dan find ini terus berulang sampai tidak ada lagi aturan yang bisa digunakan atau sampai sistem menemukan kesimpulan. Lalu yang berikutnya, forward chaining. Di sini ada database A, B, C, D, E, dan X. Lalu knowledge base-nya A adalah X. Lalu yang di sampingnya ada database A, B, C, D, E, X, dan L. Lalu knowledge base-nya ada A sama dengan X, lalu C sama dengan L. Lalu pada slide berikutnya, ada site 2 dan site 3. Di sini untuk site 2-nya, ada database A, B, C, D, E, X, L, Y. Untuk knowledge base-nya, X dan B dan E sama dengan Y. Lalu A sama dengan X, lalu C sama dengan L. Nah, untuk site 3-nya, untuk database, ada A, B, C, D, E, X, L, Y, Z. Untuk knowledge base-nya, Y dan D sama dengan Z, lalu X dan B dan E sama dengan Y, lalu A sama dengan X, lalu C sama dengan L. Lalu slide yang berikutnya, rule 1, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan diduga mengalami infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Untuk rule yang kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat, maka pasien mengalami demam. Rule yang ketiga, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kita menduga pasien mengalami infeksi bakteri. Slide yang berikutnya, siklus yang pertama. Untuk aturan 2 benar, disimpulkan pasien mengalami demam. Lalu untuk siklus yang kedua, aturan 3 benar, disimpulkan pasien mengalami infeksi bakteri. Untuk siklus yang ketiga, aturan 1 benar, disimpulkan pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Lalu slide yang berikutnya, backward chaining, yaitu metode yang sangat efisien untuk memverifikasi hipotesis atau membuktikan tujuan tertentu dengan memecahkan menjadi serangkaian subtujuan yang lebih kecil sehingga ditemukan fakta dasar yang mendukungnya. Nah, untuk slide yang berikutnya bisa dilihat untuk contoh dari backward chaining. Lalu slide yang berikutnya, aturan 1, jika pasien menderita sakit tenggorokan dan mulai dicurigai adanya infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Aturan yang kedua, jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien menderita demam. Aturan yang ketiga, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien menderita demam, maka kita mencurigai ada infeksi bakteri. Mulai dari rangkaian fakta yang sama, suhu pasien sama dengan 102, pasien sudah sakit selama 2 bulan, pasien menderita sakit tenggorokan. Namun sekarang mulai dengan tujuan pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Lalu slide yang berikutnya ada advantage dan disadvantage untuk forward chaining dan backward chaining. Nah, di sini ada kelebihan untuk forward chaining. Yang pertama, cocok untuk sistem basis data, bisa dihasilkan banyak kesimpulan, lalu proses otomatis. Untuk kekurangannya, proses panjang, butuh banyak fakta awal, tidak efisien untuk satu tujuan. Nah, untuk backward chaining,
Ada kelebihannya, yaitu efisien untuk satu tujuan, fokus pada pembuktian goal, cocok untuk sistem pakar. Untuk kekurangannya, tidak cocok tanpa goal, sulit jika fakta tidak lengkap, tidak efisien jika banyak sub-goal. Nah, dari kedua metode ini ada 3 teknik yang dikembangkan. Yang pertama yaitu Depth First Search atau DFS adalah teknik penelusuran node yang bekerja secara vertikal atau mendalam, menelusuri satu jalur hingga selesai sebelum mencoba jalur lain. Juga memiliki keuntungannya, yang pertama efektif untuk menggali solusi yang berada pada kedalaman node yang jauh, lalu yang kedua berpotensi menemukan solusi optimal dalam jalur tersebut. Lalu juga memiliki kekurangannya, yang pertama tidak efisien dan lambat untuk ruang lingkup masalah yang besar. Lalu yang kedua berisiko menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu cabang tanpa solusi. Lalu yang kedua, Bird First Search atau BFS adalah teknik penelusuran node yang bekerja secara horizontal atau melebar. Memeriksa semua node pada satu tingkat kedalaman sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Juga memiliki keuntungannya, yaitu memastikan semua node pada setiap tingkat diperiksa secara menyeluruh. Selalu menjamin ditemukan solusi dengan jumlah langkah atau level terpendek dari node awal. Juga memiliki kekurangan, yang pertama, tidak efisien jika solusi berada pada node terakhir di kedalaman yang sangat jauh, lalu membutuhkan memori yang besar karena harus menyimpan semua node dari satu level. Lalu yang ketiga, Best First Search, yaitu teknik penelusuran yang menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan biaya dari node saat ini ke node tujuan. Pencarian selalu dipandu ke node yang diperkirakan paling menjanjikan atau terbaik untuk mencapai solusi. Juga memiliki keuntungannya, yang pertama, hanya node dengan harapan terbaik yang diperiksa menghasilkan pencarian yang sangat efisien. Lalu yang kedua, pencarian dapat berhenti segera setelah solusi yang mendekati optimal ditemukan. Juga memiliki kekurangan, yaitu kualitas pencarian dan solusi sangat bergantung pada keakuratan dan kualitas fungsi heuristik yang digunakan. Lalu sekian penjelasan dari saya mengenai materi forward and backward chaining. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you untuk video selanjutnya. Terima kasih.